Pernikahan diyakini membuka pintu rezeki. Namun, mengapa justru banyak terjadi perceraian karena masalah ekonomi? Langsung saja kita bahas ke slide yang pertama. Ya, ke slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat datanya berdasarkan data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang dihimpun Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 408.347 perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2023. Angkanya turun 10,2% dibandingkan 2022, yang terdapat 516.344 perceraian. Pada 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia. Dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri. Ada banyak juga perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni mulai dari perselisihan sebanyak 251.828, kemudian untuk yang ekonomi sendiri tadi 108.488, kemudian juga salah satunya meninggalkan pasangan 34.322, KDRT 5.000 kasus, mabuk ini ada 1.700-an kasus, judi ini ada 1.500 kasus, murtad juga menjadi permasalahan 1.145 kasus, dihukum penjara 1.371 kasus, zina 780 kasus, poligami 730-an kasus, mada 300 kasus, kawin paksa 314 hingga disabilitas sebanyak 209 kasus. Selanjutnya, sementara itu berdasarkan wilayah perceraian, paling banyak pada 2023 ini berada di wilayah Jawa Barat sebanyak 48.812 kasus, kemudian Jawa Tengah yang posisi kedua 36.618 kasus, kemudian juga Jawa Timur posisi ketiga 35.940 kasus, dan yang paling sedikit atau paling kecil adalah di NTT sebanyak 471 kasus. Nah, kita ke slide berikutnya. Apabila kita mengulik lebih dalam lagi, terdapat beberapa faktor penyebab perceraian di Indonesia saat ini. Di antaranya yaitu terdapat 24% yakni tidak mengatur keuangan dengan baik, atau di antaranya merupakan dukungan keluarga. Karena dukungan keluarga ini memiliki peran penting dalam sebuah pernikahan dan menjadi sumber dukungan emosional bagi pasangan yang akan menikah ataupun sudah menikah. Harapan dan kecemasan bisa terjadi kepada siapapun dan kondisi apapun, bahkan pasangan yang baru menikah. Namun sangat disayangkan, ternyata alasan perceraian yang utama adalah karena kurangnya dukungan keluarga yang tercatat sebesar 43%. Ini menjadi faktor yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah perselingkuhan atau pihak ketiga, yakni sebesar 34%. Sebanyak 34% penyebab atau alasan perceraian disebabkan oleh berselingkuh atau adanya hubungan lain. Menurut Prevention, mayoritas dari pihak perempuan atau istri berselingkuh karena merasa kurangnya dukungan secara emosional, sedangkan pada pihak laki-laki mayoritas berselingkuh karena merasa kurang dalam sisi seksualitas. Namun, hal tersebut tidak dibenarkan karena akan berdampak pada kesehatan emosional dan juga mental. Nah, yang ketiga barulah tidak cocok satu sama lain. Terkadang dengan adanya hal yang disukai dan tidak disukai tentunya menjadi pemicu dari sebuah perdebatan. Jika tidak dibicarakan dengan baik-baik akan menimbulkan perdebatan dan muncul rasa tidak cocok dengan pasangan, dan hal terakhir yang dipilih adalah berpisah. Persentase dari penyebab perceraian ini adalah sebesar 31%. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak mengatur keuangan dengan baik. Faktor ekonomi atau keuangan berada di urutan keempat dengan persentase 24%. Apakah bisa dibayangkan jika ingin menikah dengan seseorang namun tidak bisa menghidupinya dan menjalani hari-hari dengan baik? Hal tersebut akan menjadi hal utama dalam pertengkaran dan akan terus berulang jika tidak ada perubahan. Kelima, menikah dalam usia yang muda. Usia yang cukup matang atau umur dewasa sudah seharusnya bijak dalam berumah tangga. Maka dari itu jika ingin menikah, hal yang harus diperhatikan adalah usia. Walaupun kita sering mendengar sebuah kalimat usia hanyalah sebuah angka, namun hal tersebut juga perlu diperhatikan apalagi untuk menikah dengan persentase sebesar 10%. Nah, alasan perceraian disebabkan tentu saja tadi dengan menikah di usia muda. Nah, kita ke next slide. Kemudian masalah finansial atau ekonomi ini kerap juga menjadi faktor atau penyebab dalam perceraian di tanah air seperti yang tadi dibahas. Tentunya faktor tersebut juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran suatu negara. Apabila kita lihat data pertumbuhan ekonomi RI selama 10 tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai Jokowi hanya berkutat di angka 5% saja.
Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan adalah 5,2% pada tahun 2024 pun terancam tidak tercapai, sebab ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,08% sepanjang semester 1 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi yang konsisten 5% mungkin terlihat cukup baik, mengingat kondisi global yang penuh ketidakpastian oleh pandemi dan konflik geopolitik. Namun di balik laporan pertumbuhan yang lumayan ini, masih banyak menyimpan masalah. Selama 10 tahun juga rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai Jokowi hanya berkutat di angka 5% saja. Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan adalah 5,2% yang tadi terancam tidak tercapai. Nah, selain itu juga apabila kita lihat tingkat pengangguran ini juga cukup menjadi alasan yang signifikan. Di mana yang mungkin terlihat cukup baik namun ternyata ada tingkat pengangguran dan juga angka jumlah pekerja informal ini yang cukup menembus atau cukup meningkat. Di mana di balik laporan pertumbuhan yang lumayan tadi masih banyak menyimpan masalah. Hal ini terbukti dengan tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi. Per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TPT masih 4,82% dengan jumlah pengangguran tembus 7,2 juta orang. Jumlah itu tak berubah dibandingkan masa awal pemerintahan Jokowi dengan persentase TPT sebesar 5,7% dan jumlah pengangguran 7,2 juta orang. Data pekerja itu belum melihat jumlah pekerja informal yang mendominasi lapangan kerja di Indonesia serta banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada Februari 2024, angka pekerja informal melonjak menjadi 59,17% dari sebelumnya 56,64% pada 2020. Sementara, angka PHK pada Januari sampai Juni 2024 mencapai 32.064 orang atau naik 21,4% dari periode yang sama tahun 2023 sebanyak 26.400 orang. Nah, pemirsa, jelas bahwa terdapat hubungan meskipun secara tidak langsung antara tingkat perceraian karena masalah ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara ini. Apalagi melihat data tingkat pengangguran dan PHK yang menembus jutaan orang di awal tahun ini saja. Tentu apabila pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tingkat pengangguran dan PHK akan berkurang. Maka setidaknya akan menghilangkan satu dari sekian banyak permasalahan pada pernikahan, khususnya terkait ketahanan finansial pasangan.